Shalom, damai di hati, puji Tuhan saudara-saudaraku. Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai ayat 12 dengan judul Jangan Menghakimi Saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita, jangan menghakimi. Salah satu faktor terjadinya perselisihan adalah perbedaan. Pada hakikatnya perbedaan telah ada sejak penciptaan, yaitu manusia laki-laki dan perempuan. Dengan tujuan Allah agar manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Manusia pun diciptakan masing-masing memiliki perbedaan. Baik sikap, sifat, karakter, pola pikir, yang berbeda-beda. Dengan demikian perbedaan pendapat, pandangan, bahkan pemahaman banyak kali terjadi dalam satu kelompok. Mulai dari kelompok terkecil yaitu dalam keluarga maupun dalam kelompok yang lebih besar. Dalam berjemaat dan bermasyarakat. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa jika dipandang sebagai satu kekayaan untuk kepentingan bersama. Namun fakta membuktikan banyak orang atau kelompok tertentu merasa diri paling benar dan paling hebat dari yang lain dalam menyampaikan pendapat dan pandangannya tentang sesuatu hal. Sehingga rawan terjadi perselisihan atau pertentangan. Semua itu terjadi karena ketidakdewasaan dalam memandang dan menyikapi perbedaan itu sendiri. Setiap manusia diciptakan oleh Allah memiliki karunia dan talenta yang berbeda-beda. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi bukan untuk menonjolkan diri sendiri dan iri hati. Melainkan untuk saling melengkapi dan saling membangun. Saudaraku, Rasul Paulus memberi pengajaran dan pemahaman kepada orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi yang ada di Roma yang sedang mengalami perdebatan. Mereka saling membenarkan diri dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Di mana orang Kristen Yahudi masih menjalankan hukum Taurat. Mereka berkeyakinan bahwa syarat memperoleh keselamatan adalah melaksanakan hukum Taurat. Mereka beranggapan bahwa orang Kristen non-Yahudi yang tidak menjalankan hukum Taurat, mereka tidak benar. Demikian sebaliknya, orang Kristen non-Yahudi menganggap bahwa yang menjalankan hukum Taurat itu salah. Paulus tidak setuju dengan sikap eksklusivitas
orang Kristen Yahudi karena iman mereka masih terjebak dalam eksklusivitas dan masih bergantung pada peraturan hukum Taurat. Tetapi ia juga tidak membela orang Kristen non-Yahudi. Paulus dalam hal ini mengajak orang Kristen yang ada di Roma untuk saling menerima setiap perbedaan dan saling merangkul satu dengan yang lain. Tidak perlu saling mempermasalahkan dan saling mempertentangkan dan juga saling menghakimi. Karena perbedaan itu adalah karunia Allah agar tercipta suatu kehidupan yang harmonis dan rukun. Sehingga manusia boleh saling melengkapi, saling membangun. Salah satu yang dipertentangkan adalah makanan. Bagi orang Yahudi, makanan daging itu dilarang oleh hukum Taurat. Dan itu merupakan satu tuntutan kewajiban beragama. Karena itu mereka hanya makan sayur-sayuran saja. Sementara orang Kristen non-Yahudi, mereka memiliki pandangan yang berbeda. Karena kasih Kristus melalui kematian dan kebangkitan adalah kegenapan hukum Taurat. Mereka telah hidup oleh Injil Yesus Kristus dan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dan telah dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga soal makanan tidak ada pembatasan atau larangan. Di ayat 3 dikatakan, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Ayat 4, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Paulus mau mengingatkan bahwa bukan bagian kita untuk menghakimi orang lain. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas hambanya. Segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari kuasanya. Jadi hal menghakimi itu adalah haknya Tuhan. Mereka juga mempertentangkan soal hari. Bagi orang Kristen Yahudi, ada hari yang lebih suci dan kudus daripada hari yang lain. Sedangkan orang Kristen non-Yahudi beranggapan semua hari itu sama. Sehingga Paulus tegaskan, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Sebagai pengikut Yesus Kristus jangan lagi terikat dalam tradisi hukum Taurat dan mengenai hari harus diyakini sebagai anugerah Tuhan. Ayat 6, siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, melakukannya untuk Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang tidak makan, melakukannya untuk Tuhan dan ia mengucap syukur. Jadi Paulus hendak meluruskan pemahaman jemaat di Roma tentang kehidupan beriman. Bahwa beriman kepada Yesus Kristus, sekalipun datang dari latar belakang tradisi budaya yang berbeda, harus menjadi satu di dalam Kristus. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan dan mengucap syukurlah kepadanya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, maka segala sesuatu, apa yang kita makan, apa yang hendak kita kerjakan, pikirkan, ucapkan, rencanakan, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Jangan kita mengutamakan apa yang tidak perlu untuk dipertentangkan, yang tidak penting, karena hanya membuang waktu saja pada hal yang tidak berguna dan tidak berfaedah. Karena semua itu bukanlah syarat keselamatan, tetapi yang terutama adalah bagaimana mengarahkan tujuan hidup kita untuk Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, supaya hidup kita benar-benar adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan sekedar menyenangkan dan memuaskan diri sendiri atau juga menyenangkan hati manusia, tetapi betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, jangan saling menghakimi, jangan menghina. Karena menghakimi dan menghina sama artinya membunuh karakter seseorang. Sebagai manusia, kita tidak punya hak untuk menghakimi. Tetapi penghakiman itu haknya Tuhan. Allah adalah hakim yang adil. Di mana pada hari kedatangannya, kali yang kedua, dia datang sebagai hakim yang adil atas kita manusia.
Semua kita sama akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan akan memuliakan Allah serta memberi pertanggungan jawab tentang segala perbuatan kita di hadapan Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti memiliki nilai kebenarannya sendiri. Tapi jangan merasa diri kita lebih benar, lebih hebat dari orang lain. Sehingga orang lain tidak lebih benar, tidak lebih hebat, tidak lebih baik dari kita. Karena pemikiran seperti ini membawa kita terjebak pada sikap merendahkan orang lain, meremehkan, menghina, dan menghakimi orang lain. Dan hal itu adalah hal yang keliru dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Roma 2 ayat 1, Paulus juga katakan, siapa menghakimi orang lain tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Dan ayat 3, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi orang yang suka menghakimi tidak akan luput dari hukuman Allah. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, perbedaan sikap, cara pandang, pemahaman, pola pikir, perbedaan kebiasaan dalam keluarga saja antara suami istri, orang tua dan anak-anak pasti ada perbedaan. Soal makanan, ada orang yang semua boleh dimakan, tetapi ada juga yang memang sejak kecil tidak bisa makan daging atau makanan tertentu. Perbedaan cara beribadah di setiap organisasi gereja, ajaran agama yang berbeda, itulah anugerah untuk kita syukuri, bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk dijadikan perselisihan di antara kita, bukan untuk saling melemahkan dan saling menghakimi. Semua dilakukan berdasarkan keyakinan iman dalam hati setiap orang. Yang terutama adalah iman kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan harus menjadi tolak ukur. Artinya semua yang dilakukan harus berdasarkan kebenaran Kristus yang adalah kebenaran yang absolut, bukan kebenaran manusia. Kerendahan hati adalah hal yang penting. Kalau kita memiliki sikap rendah hati, kita akan mampu menyikapi setiap perbedaan yang ada. Kita tidak mempertahankan ego kita. Kita tidak mengedepankan kesombongan, keangkuhan, melainkan menyadari setiap kelebihan dan kekurangan, baik pada diri sendiri maupun dalam diri orang lain. Bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Yesus Kristus, sehingga kita mampu hidup saling menghargai setiap perbedaan, saling menghormati, saling menerima, saling melengkapi, dan saling membangun. Lihatlah perbedaan sebagai kekayaan anugerah Tuhan yang patut dihargai dan disyukuri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita hadir di dunia ini dengan tujuan Allah, yaitu agar kita saling mengasihi, bukan saling menghakimi. Ketika ada saudara seiman kita yang jatuh dalam dosa, maka begitu mudahnya kita langsung ribut memperbincangkannya. Seolah-olah kita ini orang yang suci, orang yang paling benar dan tak pernah melakukan kesalahan. Ketika ada saudara yang mengalami pergumulan yang berat, sakit yang tak kunjung sembuh, kita langsung jadi hakim dadakan, menghakimi. Mungkin karena banyak melakukan dosa sehingga hal itu menimpa dia. Adakah di antara kita yang luput dari kesalahan? Adakah manusia yang sempurna? Bahkan seorang pelayan hamba Tuhan pun tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Yakobus 4 ayat 12b, tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Matius 7 ayat 1 juga, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi jika ada saudara kita yang lemah dan jatuh dalam kesalahan, kekeliruan, itulah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih, memperhatikan, menolong, menguatkan dia. Jangan sebaliknya kita menjadi hakim atas hidupnya. Pada akhirnya saudara-saudara, kembali pada diri kita sendiri. Apakah kita mampu menguasai diri, mengendalikan pikiran, perasaan, tindakan, perilaku
dan perkataan yang membangun, yang memberkati sesama, atau sebaliknya kita cenderung meremehkan, menjatuhkan, menghakimi orang lain. Kita harus ingat saudara bahwa menghina, menjatuhkan, menyebar berita hoaks, menghakimi itu bukanlah cara yang berkenan kepada Tuhan. Dan pada waktunya kita akan memberi pertanggungan jawab atau mempertanggungjawabkan tentang segala sesuatu yang telah kita lakukan, perbuatan-perbuatan kita di hadapan Allah. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan memuliakan Allah. Kiranya kita senantiasa memuliakan Allah lewat cara hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita semakin bertumbuh, semakin berakar dan berbuah dalam iman. Dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.